Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan belajar tentang momen inersia benda tegar. Pada pertemuan kali ini kita akan khusus membahas momen inersia pada batang. Bagaimana momen inersia pada batang? Ini adalah gambar batang. Panjangnya adalah L, kemudian masanya adalah M. Jika batang ini diputar pada poros di tengah, ini porosnya, diputar di sini pada poros tengah, poros di tengah, maka rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1/12 M dikali L kuadrat. Ini rumusnya. Pada kasus lain, ini ada batang. Kemudian batang ini diputar dengan poros di ujung sini. Di ujung batang, ini porosnya. Poros di ujung. Maka rumus momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 M dikali L kuadrat. Ini rumus momen inersia untuk poros di ujung. Nah, pada soal-soal yang keluar, sering ditanyakan momen inersia pada batang dengan poros bukan di tengah seperti ini atau di ujung seperti ini. Tetapi misalnya pada poros, ini batang, diputar pada poros, katakan 1/3 L dari ujung. Kalau kita ketemu soal seperti ini, berapa momen inersianya? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam contoh soal berikut ini. Baik adik-adik, kita lihat contoh soal pertama. Sebuah tongkat homogen dengan massa 1,5 kg dan panjang 10 meter. Tongkat diputar dengan rotasi 4 meter dari salah satu ujungnya. Hitung momen inersia tongkat tersebut. Kita gambarkan tongkatnya. Ini tongkat dengan panjang L sama dengan 10 meter. Kemudian M sama dengan 1,5 kg. Pada soal dikatakan tongkat diputar dengan rotasi 4 meter dari salah satu ujung. Jadi rotasinya tidak tepat di tengah-tengahnya, tetapi 4 meter dari salah satu ujung. Ini rotasinya misalkan di sini. Ini rotasinya. Ini adalah 4 meter. Berarti pada sisi yang lain ini adalah 6 meter. Karena jumlah totalnya adalah 10 meter. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bagi tongkat ini menjadi dua bagian. Itu bagian pertama yang ini, yang kiri. Bagian kedua yang kanan. Kemudian masing-masing bagian ini kita anggap berputar pada poros di ujung. Jadi pada poros ini adalah di ujung dari bagian 1 yang kiri, juga poros pada ujung dari bagian 2 yang kanan. Kita mulai dari bagian 1. Pada bagian 1 ini panjang tongkat adalah L1 kita sebut, panjangnya adalah 4 meter. Nah, berapa massa bagian 1? M1 sama dengan, kalau untuk panjang 10 meter, massanya adalah 1,5 kg. Maka untuk panjang 4 meter, maka massanya M1 sama dengan 4/10 dikali 1,5 kg. Atau sama dengan hasilnya adalah 0,6 kg. Jadi kalau panjang tongkat 10 meter total massanya adalah 1,5 kg, maka untuk bagian 1 yang panjangnya hanya 4 meter, massanya adalah 0,6 kg. Kemudian bagian 2, panjang tongkat yang ini bagian 2, L2 sama dengan 6 meter.
Maka massa bagian 2, M2 sama dengan 6/10 dikali 1,5 atau sama dengan 0,9 kg. Nah, karena nilai massa dan panjang masing-masing bagian ini sudah diketahui, kita bisa mencari momen inersianya. Momen inersianya kita anggap batang ini berputar pada poros di ujung. Begitu juga batang 2 berputar dengan poros di ujung. Kenapa kita pakai rumus di ujung? Karena poros ini adalah pada ujung batang 1, juga pada ujung batang 2. Maka rumusnya I1 sama dengan 1/3 M1 L1 kuadrat. Kita masukkan angkanya sama dengan 1/3, M1-nya adalah 0,6, L1-nya adalah 4 meter, jadi 4 kuadrat. 1/3 kali 0,6 adalah 0,2, kemudian 4 kuadrat adalah 16. Jadi sama aja 0,2 kali 16 sama dengan 3,2. Satunya adalah kilogram meter kuadrat. Kemudian pada bagian 2, I2 rumusnya sama, yaitu 1/3 M2 L2 kuadrat. Jadi sama dengan 1/3, M2-nya adalah 0,9, L2-nya adalah 6, jadi 6 kuadrat. 1/3 kali 0,9 adalah 0,3, 6 kuadrat adalah 36. Jadi sama aja 0,3 kali 36 hasilnya adalah 10,8. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Kita sudah memperoleh nilai I1 dan I2, maka I total di sini aja. I total sama dengan I1 ditambah I2. Jadi sama dengan 3,2 ditambah I2-nya adalah 10,8. Jadi sama dengan 14. Satunya adalah kilogram meter kuadrat. Inilah hasil dari momen inersia batang pada poros 4 meter dari ujung. Untuk lebih memperjelas materi ini, kita lanjutkan soal kedua. Sebuah batang diputar dengan sumbu putar terletak pada jarak 1/3 dari salah satu ujungnya. Bila massa batang M dan panjangnya L, maka momen inersianya adalah mirip seperti contoh soal 1 tadi. Ini ada batang, panjangnya L ya, massanya M. Kemudian diputar pada poros di sini. Ini porosnya. Pada poros yang jaraknya 1/3 dari salah satu ujung atau 1/3 L. Berarti bagian yang kanan adalah 2/3 L. Nah, kita membagi batang ini menjadi dua bagian. Bagian satu yang sebelah kiri, bagian 2 yang sebelah kanan. Ketika batang ini diputar pada poros sejauh 1/3 L dari ujung, maka bagi bagian satu yang ini, poros ini seperti berada pada ujung batang. Begitu juga bagi bagian 2 yang ini, poros ini juga seperti berada pada ujung batang. Sehingga rumus yang kita pakai nantinya adalah rumus momen inersia pada ujung batang. Kita lihat bagian 1. L1 sama dengan 1/3 L. Maka M1 juga sama dengan 1/3 M. Kemudian bagian 2, L2 sama dengan 2/3 L ya, yang ini 2/3 L. Maka M2 sama dengan 2/3 M. Momen inersianya kita gunakan rumus momen inersia pada ujung batang. Jadi I1 sama dengan 1/3 M1 L1 kuadrat. Kita masukkan angkanya, ini sama dengan 1/3. M1-nya adalah 1/3 M. L1-nya adalah 1/3 L, jadi 1/3 L dikuadratkan. Ini sama dengan 1/3 kali 1/3 M adalah 1/9 M.
Kemudian sepertiga L kuadrat adalah 1/9 L kuadrat. Ini kita kalikan, 1/9 kali 1/9 adalah 1/81 ml kuadrat. Ini I1. Kemudian I2 sama dengan 1/3 M2 L2 kuadrat. Kita masukkan angkanya sama dengan 1/3. M2-nya adalah 2/3 M, masuk 2/3 M. Kemudian L2-nya adalah 2/3 L, jadi 2/3 L kuadrat. Ini sama dengan 1/3 kali 2/3 M adalah 2/9 M. Kemudian 2/3 L kuadrat adalah 4/9 L kuadrat. Ini sama dengan 2/9 kali 4/9 adalah 8/81 ml kuadrat. Jadi ini adalah hasil momen inersia bagian 2. Maka I total sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan I1 adalah 1/81 ml kuadrat, kita masukkan 1/81 ml kuadrat. I2 adalah 8/81 ml kuadrat ditambah 8/81 ml kuadrat sama dengan 1 tambah 8 adalah 9, jadi 9/81 ml kuadrat. 9/81 adalah 1/9, jadi sama dengan 1/9 ml kuadrat. Inilah hasil akhir kita, sehingga pilihan kita adalah yang E. Ini dia jawabannya. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum.